Hai, di video ini kami akan membahas tentang kenaikan upah dan dampaknya pada permintaan tenaga kerja. Tapi sebelumnya, apa sih upah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan. Kenaikan upah sering menjadi topik perdebatan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tapi bagaimana sebenarnya kenaikan upah mempengaruhi permintaan tenaga kerja? Kenaikan upah adalah peningkatan jumlah uang yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan pemerintah, atau mungkin negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Kenaikan upah dan permintaan tenaga kerja dapat dilihat dari dua sisi. Jika kita melihat dari sisi pekerja atau buruh, kenaikan upah terhadap permintaan tenaga kerja akan meningkat dan dianggap sangat dapat mensejahterakan pekerja atau buruh dan mendapat nilai tambah dalam standar hidup sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam jangka pendek, kenaikan upah meningkatkan daya beli pekerja sehingga mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan yang bisa mendorong permintaan produk dan layanan. Namun, jika kita melihat dari sisi pengusaha, kenaikan upah akan berdampak negatif karena pengusaha dipaksa untuk mengeluarkan uang lebih untuk pembayaran pekerja sehingga menekan biaya keuntungan perusahaan. Salah satu determinasi tingkat tenaga kerja adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin sedikit tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Lalu apa sih contohnya? Salah satu contohnya itu ada di kota Sukabumi. Sebelum masalah COVID-19, kenaikan UMR 500.000 telah memunculkan gelombang PHK sekitar 6.000 orang akibat perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah tersebut. Tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan dan akhirnya perusahaan menutup perusahaannya dan memindahkan perusahaan ke wilayah yang memiliki UMR masih rendah, yaitu ke Provinsi Jawa Tengah. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah total pekerja yang tersedia di pasar kerja. Ketika upah naik, perusahaan mungkin menghadapi dilema. Apakah mereka bisa mempertahankan jumlah pekerja yang sama atau harus mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya? Untuk mengatasi kenaikan biaya, perusahaan mungkin mengadopsi teknologi baru atau memperbaiki proses kerja untuk meningkatkan produktivitas. Namun, jika biaya upah terlalu tinggi, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama antara pekerja dan pengusaha, kita bisa mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak. Itulah pembahasan kami mengenai kenaikan upah dan permintaan tenaga kerja. Terima kasih telah menonton.